Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Angkasa dengan NPM 268 di PNF berjudul Pentingnya Menanam Pohon. PKL kali ini akan bahas tentang ya. Oke, pertama dari manfaat dulu. Oke, dari manfaat ya. Satu, membuat udara menjadi segar. Tumbuhan adalah produsen yang menghasilkan makanan dan udara. Tumbuhan sendiri itu bersifat autotrof atau membuat makanan sendiri sehingga dia bisa menghasilkan makanan dan udara dari proses fotosintesisnya. Manfaat kedua, mengurangi paparan sinar UV. Rindangnya pohon dapat melindungi kulit agar tak terkena pancaran sinar UV secara langsung. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya kalian tuh lagi pergi dalam hutan gitu dah, atau enggak perginya ke taman gitu. Taman yang banyak pohon yang rindang ke atasnya dah. Ketiga, menambah cadangan air dalam tanah. Hal ini dapat terjadi karena akar tanaman yang merambat luas ke segala arah dapat memperbaiki struktur tanah. Jelas jika tumbuhan tidak ada maka akan terjadi longsor ya. Dan uh, air dalam tanah atau air sumur nanti akan mengering. Yang keempat, menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Suatu pohon besar dapat menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan dan jamur, termasuk rumputan di sekitarnya. Yang kelima, menyejukkan mata yang memandang. Hal ini karena efek teduh yang diberikan tumbuhan membuat mata menjadi rileks dan dapat menjaga kesehatan mental seorang. Oke, selanjutnya ada kuota sedikit. Tumbuhan dapat beradaptasi, namun ia juga perlu dijaga. Jelas kalau misalnya tumbuhan nggak dijaga, itu bakal ditebang liar dan ujung-ujungnya akan menderita di manusia sendiri. Hari Pohon Sedunia bertepatan pada 21 November. Oke, ada tips berkebun jika ingin bertanam ya. Yang pertama, tetapkan tujuan. Hal ini diperlukan agar mendapatkan hasil sesuai dengan perencanaan. Contohnya nih, kalau misalnya kalian lagi mau buat kebun jagung kan, nah itu kalian pilihnya tuh jagung dulu, bibit jagung yang unggul. Itu yang kedua, persiapkan lahan. Yang kedua, lahan diperlukan untuk menjadi tempat di mana tumbuhan yang akan kita tanam akan hidup. Penting sekali lahan yang diperlukan ini termasuk mau lahan di tanah kah atau lahan yang digantung kah, tergantung dari jenis tumbuhan yang akan kita tanam. Ketiga, pilih bibit. Pemilihan bibit unggul dapat memberikan hasil yang maksimal serta mudah dalam perawatannya. Nah, kalau misalnya bibitnya kalian itu ambil yang asal-asal, itu bisa jadi nanti itu enggak stabil atau enggak cepat mati ataupun rentan terserang penyakit dan susah untuk dirawat. Kalau misalnya kalian ambil bibit unggul, kan nanti jadinya lebih cepat ya. Gitu, itu lebih maksimal. Yaitu tanam bibit dengan teknik dalam penanaman. Sangat diperlukan sebagai langkah awal penanaman. Nah, untuk penambahan tanaman sendiri, tanam bibit ini kan ada beberapa jenis ya, tergantung dari kalian membuatnya kayak apa. Ada yang untuk stek, ada yang stolon, ya kan, ada yang pakai bibit biji. Gitu. Yang kelima, perawatan rutin. Perawatan diperlukan agar tumbuhan yang kita tanam bertumbuh dengan stabil dan cepat. Itu sudah jelas ya? Oke, tumbuhan itu hidup. Ajaklah dia berbicara sekali dan mintalah agar dia tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak. Tumbuhan akan mengerti dan merasa senang karena ia merasa diberkati. Nah, teknik ini sering digunakan pada petani-petani yang berkebun luas ataupun yang ingin mengekspor barangnya ke luar negeri. Nah, teknik ini juga sudah terbukti jika tumbuhan itu dapat mengerti bahasa kita dan mengerti perasaan kita. Jika kita baik terhadapnya, dia akan baik juga terhadap kita. Oke, persepsi umum yang sering salah ya. Oke. Yang pertama, ada semua bibit berkualitas baik. Yang intinya, pada kenyataannya tidak semua bibit memiliki kualitas super. Maka dari itu kita harus cermat dalam memilih bibit tanaman dari varietas yang unggul. Yang kedua, usai tanam tugas selesai. Nah, ini nggak betul nih. Karena setelah menanam, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan tersebut hingga ia besar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Atau yang ketiga, ada semua pohon mudah tumbuh. Kenyataannya tidak semua pohon dapat subur pada sendirinya. Banyak tanaman yang perlu diperlakukan khusus agar dapat tumbuh. Kalau misalnya yang kayak tanaman di hutan gitu kan, nah itu ya, bebas lah dia kan misalnya kayak pohon ek gitu, ini cepat besar gitu.
Tapi kalau misalnya kalian mau tanam kayak pohon toge, nggak dirawat gitu kan, nggak akan sampai di tahap dia tuh jadi pohon kacang hijaunya. Terus yang selanjutnya ada menanam di mana tidak salah. Dimanapun menanam, ya tidak salah gitu kan. Sebetulnya setiap tumbuhan punya habitat tanah. Oleh karenanya, kita harus tahu jenis tanah dan iklim tempat kita tinggal sebelum menanam tanaman. Kalau misalnya kalian mau tanam pohon pinus di apa namanya tuh di gunung, nah itu agak susah. Tapi kalau kalian tambah pohon pinusnya itu di pantai, ya itu lumayan mudah. Itu penanaman pohon merupakan instruksi dari atas. Ini maksudnya harus ada instruksi dari atasan gitu atau dari pihak berwenang. Nah, sebetulnya menanam pohon bebas gitu ya, kalau misalnya kita tanamnya itu di lahan atau kebun sendiri. Tapi kalau misalnya kalian tanam pohonnya itu di tanah milik pemerintah, itu harus dapat izin dulu supaya nantinya dapat dikelola dengan baik. So, terakhir ada menanam pohon adalah satu-satunya jalan restorasi lahan terdegradasi. Faktanya yang ada itu terkadang menanam pohon secara masif atau besar-besaran dapat kurang menguntungkan. Ini contohnya kayak uh, perluasan kebun sawit gitu kan. Padahal kita tahu bahwa kelapa sawit yang terlalu banyak itu dapat merusak tanah. Ada terpustaka dan sekian. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.